Pertama-tama siapkan kulit pangsit. Ini kulit pangsit yang kiloan ya bun ya. Saya beli di pasar, harganya Rp8.000 per 500 gram. Ini isinya sekitar 50 lembar dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 12 lembar aja. Kulit pangsit ini dipotong menjadi 2 bagian, jadi satu kue kita hanya memerlukan setengah lembar aja. Kemudian siapkan juga cetakan kue talam, ini yang ukuran kecil ya, diameternya sekitar 4,5 cm. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 23 cetakan kue talam seperti ini. Kemudian letakkan setengah lembar kulit pangsit yang tadi udah kita potong 2 ke dalam cetakan kue talam. Nah, jadinya seperti ini. Oh ya, ini cetakan kue talamnya nggak perlu dioles dengan minyak sayur lagi ya. Ini walaupun nggak dioles dengan minyak sayur, ini insya Allah nggak akan lengket karena kita menggunakan kulit pangsit. Dan jika bunda nggak ada cetakan kue talam seperti ini, bunda bisa menggunakan cup es krim yang ukuran kecil ya. Saya pernah coba menggunakan cup es krim yang ukuran kecil dan hasilnya juga cukup bagus. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian siapkan juga satu buah wortel, ini yang ukuran besar ya. Wortel ini sudah dikupas dan dicuci bersih. Ini diserut menggunakan serutan sayur, atau alternatif lain bunda bisa mengirisnya tipis-tipis memanjang, atau bentuk dadu kecil-kecil. Silahkan disesuaikan dengan selera. Yang penting ini potongan wortelnya kecil-kecil ya, agar nanti cepat matang saat dikukus. Siapkan juga mie, ini saya gunakan mie yang murah meriah aja. Ini mie yang ukuran kecil, beratnya hanya 60 gram satu bungkusnya. Mie ini saya beli di pasar, harganya Rp1.600 per bungkusnya. Dan kita memerlukan 2 bungkus ya. Kalau misalnya bunda pakai mie yang ukuran besar, gunakan 1 bungkus aja. Mie ini akan direbus terlebih dahulu sampai lunak. Nah, ini airnya sudah mendidih ya, langsung aja dimasukkan mie-nya. Dan ini direbus sampai mie-nya matang. Nah, ini udah matang ya, mie-nya jangan sampai kelembekan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini yang barusan direbus tadi, kemudian ini digunting-gunting terlebih dahulu, agar nanti nggak kepanjangan saat dijadikan sebagai isian. Atau alternatif lain, bunda bisa meremukkannya terlebih dahulu ya, tadi sebelum direbus. Siapkan juga bakso, ini bakso kerikil, ini baru dikeluarkan dari freezer ya, jadi masih agak beku. Ini ukurannya kecil banget, saya beli 1 bungkus seperti ini, harganya hanya Rp10.000, isinya ada 50 butir. Tapi kalau misalnya di tempat bunda nggak ada bakso kerikil yang ukuran kecil seperti ini, bunda bisa menggunakan bakso yang ukuran biasa ya, kemudian dipotong sampai ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan mie yang tadi sudah direbus. Masukkan juga wortel yang sudah diserut tipis. Masukkan juga bumbu mie instannya, ini dimasukkan semua ya. Ini mie yang saya gunakan adalah mie goreng, tapi sebenarnya lebih bagus kalau menggunakan mie rebus ya bun ya. Tapi karena saya nggak punya mie rebus, jadi saya pakai yang goreng aja. Kalau menggunakan mie rebus itu bumbunya pastinya lebih banyak ya, jadi nanti rasa bumbunya akan lebih mantap jika menggunakan mie rebus. Kemudian masukkan juga telur 2 butir, ini yang ukuran besar. Kalau bunda menggunakan ukuran kecil, gunakan 3 butir ya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah rata seperti ini sudah siap untuk kita isikan ke dalam kulit pangsit. Ambil 1 cetakan kue talam yang sudah diberi kulit pangsit, kemudian masukkan adonan mie telur sampai agak penuh. Ini atasnya diberi bakso kerikil ya.
Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil satu cetakan kue talam yang sudah diberi kulit pangsit, kemudian masukkan mie telur sampai agak penuh. Dan atasnya diberi bakso kerikil. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan 23 pangsit isi mie telur bakso seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, ini baksonya agak ditekan sampai ke dalam ya Bun ya, agar nanti nggak mudah lepas saat digoreng. Jika sudah diisi semua dengan mie telur dan bakso, ini akan dikukus. Ini disusun dulu di dalam sarang kukusan. Kalau misalnya kukusan Bunda agak kecil dan nggak muat, ini boleh ditumpuk ke atas ya. Saya sudah coba ditumpuk ke atas dan hasilnya tetap bagus. Nah, ini dikukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai kuenya ini matang. Nah, ini sudah matang ya. Ini bisa langsung diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Ini melepas dari cetakannya mudah banget, walaupun tadi nggak dioles dengan minyak sayur. Ini dilepas dulu ya dari cetakannya. Jika sudah dikukus seperti ini bisa Bunda stok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jajanan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau ini juga bisa dijadikan ide frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Ini sebagian akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika sudah panas langsung aja dimasukkan pangsit isi mie telur baksonya. Ini kita goreng sampai kulit pangsitnya crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Dan jika dua sisinya sudah berwarna kecoklatan semua, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Ini yang barusan digoreng tadi, ini kelihatan cakep banget, kelihatan unik dan lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa dijadikan snack box. Ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika kecil seperti ini. Boleh juga ditambahkan label stiker thank you. Atau bisa juga dikemas menggunakan plastik yang ukuran 9 x 9 cm. Jika dikemas seperti ini, jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya Bun ya. Oh ya, jika Bunda tertarik untuk membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Atau jika misalnya Bunda menjualnya di sekolahan dan ada anak-anak yang membeli hanya 1 buah, Bunda bisa menggunakan kertas nasi yang dipotong kecil seperti ini. Boleh juga ditambahkan saus sambal. Tampilannya jadi semakin menarik ya. Pasti akan membuat anak-anak bolak-balik jajan. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit pangsitnya kriuk crispy, berpadu dengan lembut dan lezatnya mie telur. Juga ada baksonya, gurih banget. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin sedap mantap. Bunda harus coba ya. Jika makan 1, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga.
Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp15.520, menghasilkan 23 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp674. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.500-an sampai 2.000-an aja. Atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk rincian modal dan resep, sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.